Assalamualaikum semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang internal force convection atau konveksi paksaan yang arah alirannya ada di internal benda. Sebelum masuk ke bagaimana caranya kita menghitung NU pada internal force convection, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa force convection atau konveksi paksaan ini nanti kita akan bagi untuk menghitung Nusselt number-nya berdasarkan arah aliran fluida yang terekspos terhadap benda ya, Dik. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Kalau fluida ini mengalir di luar benda, maka kita sebut external force convection. Sedangkan kalau fluida ini mengalir dipompa di dalam benda, maka kita sebut perbedaan panas yang terjadi pada kasus ini adalah internal force convection. Untuk perhitungannya sama dengan external force convection, maka untuk menghitung Nusselt number, begitu ya, untuk menghitung Nusselt number kita nanti akan menggunakan RE dan Prandtl number untuk menghitung Q, begitu ya, untuk menghitung H. Jadi untuk internal force convection kita akan menghitung RE dulu, RE dan Prandtl-nya, kemudian RE dan Prandtl ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung Nusselt number. Kemudian setelah kita tahu Nusselt number-nya, kita tahu berapa H-nya, dan H ini nanti kita bisa gunakan untuk menghitung Q atau heat flux-nya, begitu. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita masuk ke sini ya. Jadi pengertiannya, internal force convection itu adalah perpindahan panas secara konveksi yang terjadi ketika fluida melewati suatu saluran yang tertutup. Jadi kunci utamanya adalah bedanya antara eksternal dan internal. Fluida ini harus melewati suatu sistem yang tertutup. Biasanya memang kasus umumnya adalah fluida yang mengalir di dalam pipa, begitu. Nah, efeknya apa? Kalau semisal suatu fluida melewati saluran yang tertutup, maka profilnya gitu ya, profil suhu permukaan saluran nanti akan berbeda dengan suhu fluida yang mengalir. Jadi saluran nanti bisa macam-macam nanti bentuknya, ada yang kotak, ada yang lingkaran, begitu, ada yang segitiga. Nih nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait ini. Maka saluran T dark ini nanti akan jauh berbeda gitu ya. TD ini nanti akan nggak sama begitu dengan suhu fluida. Nah, adapun bentuk dari penampangnya, jadi penampangnya ada yang nanti berbentuk lingkaran, tube begitu, kemudian ada yang persegi, mungkin ada yang persegi panjang, ada yang bahkan segitiga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, dalam bab ini juga, dalam pembahasan terkait dengan internal force convection, pula kita akan membahas mengenai aliran dalam pipa, jadi yang berpenampang lingkaran, dan identik dengan external force convection, koefisien perpindahan panas konveksi untuk kasus-kasus yang melibatkan internal force dipengaruhi oleh beberapa kasus, beberapa persamaan empiris yang nanti akan dipengaruhi oleh sifat fluida dan geometri dari bendanya, seperti yang di eksternal kemarin. Nah, ini bentuknya, teman-teman, jadi ada yang circular pipe, ada rectangular duct, jadi ada beberapa jenis dari penampangnya. Nah, ini nanti NU-nya akan berbeda-beda. Jadi NU-nya ini nanti nggak sama dengan cara menghitung NU-nya yang rectangular pipe. Nah, selain tube, kemudian pipe, kemudian persegi panjang, nanti kita juga akan menghitung yang namanya mean velocity dan mean temperature. Jadi untuk kecepatan fluida di dalam suatu pipa, pada kenyataannya kan bervariasi begitu ya di setiap posisi. Aktualnya seperti itu. Jadi kecepatan aliran fluida kan kalau semisal teman-teman ini tube begitu, ini ada tube, kita fluidanya masuk dari sebelah kiri, maka kecepatan aliran fluida yang nempel di tube ini nanti akan sama dengan 0. Tetapi semakin tengah begitu ya, semakin jauh dari lapisan solidnya, maka dia akan
V-nya jauh lebih tinggi sehingga volume maksimalnya akan kecenderungannya ada di tengah-tengah seperti ini, sehingga profil kecepatan fluida yang ada di dalam suatu saluran ini nanti bentuknya adalah parabola seperti ini. Begitu. Tetapi untuk menyederhanakan begitu ya, maka V max kita begitu alurnya kita akan anggap dia linear. Jadi berapapun kecepatannya tidak ada yang namanya V maksimal, jadi VM-nya nanti adalah dia rata begitu, teman-teman. Nah, selain V atau selain dari kecepatan aliran fluida, kita juga akan mempelajari yang namanya suhu rata-rata atau min temperatur. Nah, pada proses pendinginan maupun pemanasan fluida yang mengalir di dalam pipa, kecepatan rata-rata mungkin akan berubah karena perubahan densitas terhadap perubahan suhu. Namun, dalam perhitungan, beberapa sifat fluida akan dievaluasi pada suhu rata-rata atau TB yang istilahnya adalah temperatur bulk, begitu, yang mana nanti TB ini sama kayak TF pada saat kita menghitung konveksi bebas ya, Dik. Jadi TB sama dengan TMI masuk ditambah TM eksternal keluar dibagi 2. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman akan melihat di berbagai kasus kita mungkin menghitung TB dulu atau kita menghitung VB dulu gitu ya, mean velocity atau temperature velocity. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa konveksi ini nanti akan sangat berkaitan dengan bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl-nya. Nah, kalau yang di external force convection kemarin sama kayak di internal ya, jadi kita harus tahu dulu arah alirannya itu dari Reynolds-nya, apakah dia laminar, transisi, ataukah turbulen. Ini kita harus cek dulu, teman-teman. Kalau di eksternal kemarin kan kita cuma tahu RE-nya dia kalau semisal eksternal maka eksternal kemudian RE-nya dia laminar, nanti dia pakai NU-nya yang seperti ini. Nah, sama dengan internal force convection juga seperti itu. Jadi untuk menghitung rumus Nusselt number ini nanti akan dipengaruhi oleh arah aliran kita itu apa? Apakah laminar, apakah turbulen atau transisi. Gitu. Karena arah aliran fluida ini akan menentukan kecepatan karena nanti profilnya juga berbeda begitu ya. Jadi kecepatannya berbeda, densitasnya berbeda, viskositasnya berbeda seperti itu, sehingga teman-teman harus ingat bahwa RE untuk menghitung atau mengklasifikasikan jenis aliran fluida apakah dia laminar, turbulen atau transisi ada di range ini ya. Jadi 2.300 ke bawah adalah laminar, sedangkan 10.000 ke atas adalah turbulen. Nah, turbulensi dari suatu fluida ini nanti betul-betul akan berpengaruh terhadap penentuan H. Semakin turbulen, seharusnya perpindahan panas konveksinya pun juga akan semakin besar. Karena bergeraknya juga semakin banyak begitu ya kan. Kalau laminar tuh dia lempeng begitu teman-teman. Jadi fluidanya ya ngalir tapi dia pelan banget sehingga heat flux-nya pun juga akan jauh lebih kecil begitu dibandingkan yang turbulen. Dia bergeraknya cepat begitu dengan viskositas dan densitas yang tertentu sehingga Q-nya akan cenderung dia jauh lebih besar dibandingkan laminar begitu ya. Jadi perbandingan ini harus diingat-ingat, angkanya 2.300 ke bawah adalah laminar, 10.000 ke atas adalah turbulen. Oke. Nah, untuk menghitung DH, jadi kalau dulu kan kemarin di internal force dan di convection bebas kita pakainya LC begitu ya. Nah, kalau untuk di external force di internal force karena nanti kita akan meninjau begitu arah aliran yang masuk begitu ya, arah aliran yang masuk ke dalam fluida, maka otomatis kan kita tidak meninjau L-nya saja begitu ya, Dik. Jadi kita meninjau satu parameter lagi yang kita sebut dengan DH atau diameter hidrolik.
Diameter hidrolis ini adalah diameter yang kemudian menjadi acuan, yang menjadi penampang fluida itu dialirkan. Jadi yang daerah begitu ya, daerah yang terbasahkan oleh fluida itu tuh namanya seberapa sih? Nah, itu disebut dengan diameter hidrolik atau DH. Nah, DH di sini secara bentuk begitu ya, secara bentuk dan secara besar ini nanti sangat dipengaruhi oleh bentuk penampangnya. Ada yang silinder, ada yang kotak, ada yang persegi panjang. Kalau silinder, ini nanti agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau semisal silindernya nanti ada dua, jadi ada double pipe begitu. Ini kalau silinder biasa ya, silinder single. Kalau silinder single, maka DH-nya adalah D. Sedangkan kalau square duct atau penampangnya adalah persegi, maka DH-nya adalah A. Atau ya sudah tingginya, sisinya itu berapa, panjang sisinya. Tetapi kalau dia penampangnya adalah persegi panjang, maka DH-nya adalah seperti ini menghitungnya, 2AB per A plus B. Jadi 2 kali panjang kali lebar ditambah A plus B. Intinya memang secara pengertian dia hanya diameter hidrolik ini secara umum hanya membandingkan luas begitu ya, membandingkan luas dengan perimeternya, perimeter atau panjang yang terbasahkan oleh fluida. Biasanya rumus umumnya adalah seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan Nusselt number-nya. Nah, sebelum menghitung persamaan dari Nusselt number, nanti ada beberapa tipe memang teman-teman untuk menghitung di internal force ini. Jadi ada yang istilahnya constant surface heat flux begitu. Key-nya, jadi ceritanya key-nya ini nanti dia konstan begitu ya. Key-nya konstan atau heat flux-nya konstan. Kira-kira apa yang nanti kemudian menjadi efek begitu teman-teman kalau semisal heat flux teman-teman masukkan begitu fluida tertentu begitu ya, fluida tertentu teman-teman masukkan dengan heat flux yang sama, maka kalau heat flux-nya sama maka kan berarti otomatis kan QS yang di sini nanti akan sama juga begitu ya. Kalau misal di sini 10 watt maka otomatis di sini juga 10 watt. Nah, watt per meter persegi ya, di sini watt per meter persegi. Nah, akan berdampak kepada karena heat flux-nya ini dialirkan sama, maka profil begitu, profil titik di sini T0 di sini misal T0, kemudian di sini T1, kemudian di sini T2, kemudian di sini T3, maka akan berbeda-beda begitu teman-teman. Jadi efek yang cukup signifikan karena heat flux-nya ini konstan, maka sepanjang tube nanti akan ada profil suhu yang berbeda-beda. Jadi adanya profil suhu yang berbeda-beda sehingga untuk menghitungnya kita bisa melakukan TE atau T evaluasi gitu ya, TE. T evaluasi di sini atau T eksternal. T eksternal yang keluaran dari fluida ya dengan cara kita harus menghitung seberapa tuh sebetulnya suhu masuk fluidanya, kemudian bagaimana besaran konstan heat flux-nya, kemudian bagaimana penampangnya, luas penampang yang ada di dalam tube ini, kemudian laju alirnya, dan CP-nya begitu. Jadi TE di sini akan kita evaluasi atau kita hitung. Begitu teman-teman, karena QS-nya yang konstan. Sehingga untuk menghitung berapa TS, jadi suhu permukaan, kita punya beberapa persamaan. Jadi untuk menghitung TS temperatur dihitung pada lokasi apapun begitu ya. Jadi TS kan berarti di sini. TS itu yang ada di dalam pas di bendanya. Ini kita bisa hitung dengan cara seperti ini, TM plus QS per H begitu. Jadi QS per H. Oke.
Nah, Tm di sini adalah T min atau T rata-rata dari benda yang kita masuk, fluida yang kita akan masukkan dibandingkan dengan TE-nya, begitu. Oke, insya Allah seperti itu untuk constant heat flux. Nah, selain yang constant heat flux-nya, kita juga ada yang namanya constant temperaturnya. Jadi TS-nya konstan, teman-teman. Nah, kalau TS-nya konstan atau suhu, begitu, suhu yang ada di dalam, bukan di dalamnya, di permukaan benda ini konstan, maka yang nanti akan berubah adalah heat flux-nya, begitu ya. Heat flux-nya nanti di sini kita bisa bervariasi. Jadi kalau misal di sini awalnya kan 30 deh. Terus ternyata pengennya dijaga 50 derajat Celcius, maka otomatis kan kita masukkan steam dengan suhu tertentu. Awalnya semisal di sini jadi awalnya semisal 100 gitu ya, 100 watt per meter persegi. Ternyata kok pas dialirkan 100 watt, pipanya yang awalnya 30 jadi 40. Oh, ternyata kita bisa kurangin lagi, bisa jadi 80. Oh, nanti dia jadi 45. Terus menerus hingga dia menjadi 50 yang kita inginkan. Sehingga QS-nya atau heat flux-nya malah justru akan beragam. Yang dialirkan ini nanti tidak steady begitu ya. Nah, untuk menghitung konstan surface temperatur, jadi pada saat konstan suhunya, suhu TS-nya sama, maka untuk menghitung Q-nya adalah dengan cara cukup kita hitung dengan HAS, TS min TM average. Nah, di mana T average itu nanti kita hitung dengan cara melakukan pengurangan antara TS dikurangi TB-nya, T-bar-nya itu tadi. Seperti itu. Jadi TB adalah T-bar, jadi TB di sini adalah kita bisa hitung dengan cara TI min T plus TE per 2, kayak TF-nya di konveksi bebas ya. Oke, seperti itu. Nanti ada beberapa kasus nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke daftar begitu ya, daftar Nusselt number, karena memang teman-teman tidak perlu menghitung secara, ada beberapa yang harus dihitung, tetapi ada beberapa yang teman-teman bisa langsung nembak Nusselt number-nya. Jadi kalau di eksternal kemarin kan kita harus hitung ya, eksternal dan konveksi bebas kan kita harus menghitung NU-nya dulu, karena NU-nya merupakan suatu rumus umum. Kalau di konveksi bebas kan berarti rumusnya dari Grashof, kemudian Rayleigh gitu ya, kemudian Prandtl number. Sedangkan kalau di eksternal konveksi kita pakai Reynolds dan Prandtl number. Nah, kalau untuk di internal ada berbagai macam jenis NU. Kita harus lihat dari pertama arah alirannya dulu ya, jenis alirannya apakah dia laminar atau laminar atau turbulen. Yang pertama di pipa, jadi ini di pipa teman-teman, jadi di pipa ya, di pipa dan dia laminer teman-teman. Jadi kalau dia laminer yaitu RE-nya kurang dari 2300. Nah, kalau nanti teman-teman ngitung di profil fluidanya, di kasus, oh ternyata kasus fluidanya ternyata menghasilkan RE-nya adalah kurang dari 2300, maka otomatis teman-teman bisa memilih 3 hal ini, begitu ya, 3 hal ini untuk menghitung Nusselt number-nya. Nah, jika semisal, nah 3 ini, kemudian ada 2 kasus yang spesial, begitu. Yang pertama, jika semisal kita tahu di dalam kasus ini, heat flux yang dimasukkan ke dalam pipa itu konstan. Maka kalau semisal heat flux yang dimasukkan ke dalam pipa itu konstan, teman-teman langsung masukkan Nusselt number-nya adalah 4,36. Tetapi jika semisal di suatu kasus di dalam pipa, dia laminer, terus ternyata kasusnya adalah constant surface temperature, jadi temperatur pada pipanya, begitu ya, temperatur pada pipanya itu dijaga konstan, ini TS-nya konstan, maka teman-teman langsung masukkan Nusselt number-nya adalah 3,66. Hal ini relate ya teman-teman, seperti yang kita diskusikan baru saja, bahwa jika heat flux ini konstan, maka otomatis kan T
T2, jadi T dari titik awal hingga T titik akhir itu nanti akan berbeda-beda. Karena suhunya beda, maka otomatis kan Q atau perpindahan panas konveksi yang dihasilkan pun juga akan beragam dan jauh lebih besar. Itulah kenapa NU-nya pun akan jauh lebih tinggi. Begitu. Nah, kemudian di kasus 3, jadi kalau semisal teman-teman masuk di pipa dan kemudian alirannya pula dia laminer dan tidak ada di 2 kasus spesial ini, maka teman-teman masukkan rumus seperti yang sudah ada di layar. Jadi 1,86 kali PR kali RE kali D per L pangkat sepertiga kali mu B per mu S pangkat 0,14 begitu. Jadi mu B ini adalah untuk bulknya atau fluidanya. Jadi ini relate dengan berkaitan dengan fluida, sedangkan mu S ini nanti dia akan berkaitan dengan surface-nya. Jadi fluida yang ada di surface ya. Seperti itu. Itu untuk laminer. Nah, sekarang yang turbulen ini pipa. Jadi pipa juga atau silinder begitu ya teman-teman, silinder kalau arah alirannya turbulen. Nah, untuk pendekatan menghitung internal force convection yang turbulen memang jauh akan lebih sering dihitung sih pakai ini teman-teman. Jadi jarang yang laminer ya, kalau arah aliran fluida mah biasanya turbulen. Nah, pendekatannya ada 2 begitu. Teman-teman bisa pakai nomor 1 yang analoginya Chilton-Cockburn. Nah, analogi ini menghitung Nusselt number-nya dengan rumus 0,023 kali RE pangkat 0,8 dikali PR pangkat sepertiga. Nah, tetapi yang di sini gitu ya, Chilton-Cockburn ini memiliki limitasi PR-nya hanya maksimum di 160. Jadi kalau semisal PR-nya di atas itu, Chilton-Cockburn analogi ini masih belum relate begitu teman-teman. Jadi saya sarankan sih mending pakai yang nomor 2 begitu ya. Dia jauh lebih fleksibel begitu, jauh lebih bisa teman-teman pakai di dalam kondisi PR berapapun. Asal untuk N-nya di Ditus-Boelter equation atau persamaan Ditus-Boelter ini, Nusselt number-nya sama, rumusnya hampir mirip dengan si Chilton-Cockburn, yang mana juga 0,023 kali RE pangkat 0,8 dikali PR pangkatkan N. Nah, bedanya adalah di N sini, teman-teman. Jadi N ini nanti teman-teman ubah 0,4 atau 0,3 tergantung proses perpindahannya ya. Jadi kalau semisal dia terjadi di dalam suatu kasus pendinginan begitu, maka teman-teman memasukkan N-nya 0,3. Tetapi kasusnya pemanasan di dalam ini, maka teman-teman pakainya 0,4. Sekali lagi memang untuk turbulent flow ini nanti akan sangat berkaitan dengan heat exchanger begitu teman-teman. Jadi apakah dia sifatnya pemanasan, heating, atau bahkan menguapkan begitu, vaporizing begitu ya, atau di sisi lain kasusnya mendinginkan atau mengembunkan, cooling atau condensing begitu. Jadi kalau semisal cooling dan condensing teman-teman tambahkan 0,3 di pangkatnya PR, tetapi kalau semisal kasusnya nanti heating ataupun vaporizing maka teman-teman tambahkan 0,4 di pangkat PR begitu. Jadi pakai ini aja ya Dek, biar lebih teliti begitu. Dan RE-nya jangan lupa untuk turbulen adalah di atas 10.000, di atas sama dengan 10.000. Oke. Nah, itu untuk yang biasa. Jadi pipa yang dilaminer dan diturbulen yang kita sudah tahu, ini benar-benar hanya satu begitu ya, hanya satu pipa. Tetapi di sisi lain kan kadang-kadang kita juga punya jenis pipa yang sebutannya tube annulus. Tube annulus itu apa? Tube annulus itu adalah double pipe, jadi double pipa teman-teman. Jadi kita punya penampang pipa. Nah, di pipa ini kemudian kita masukkan di dalam pipa yang
lain begitu. Jadi di sini disebut tube karena ya memang biasanya pipa kecil ditutup, dan di sini nanti adalah anulus sebutannya. Jadi pipa yang ada di luar, alhamdulillah, adalah anulus atau nanti kita sebut sel, sedangkan tube ini atau inner pipe begitu ya, inner pipe. Nah, jenis ini nanti salah satu jenis heat exchanger, double pipe begitu, ada inner pipe dan anulusnya. Nah, biasanya untuk yang perpindahan panas ini, yang ada di tube biasanya adalah media yang panas, teman-teman, media yang panas, sedangkan untuk yang di sel, biasanya nanti media dinginnya itu ditaruh di dalam sel. Nah, karena terjadi perpindahan panas ini, maka kita bisa meninjau NU-nya berbeda-beda yang jelas ya. Karena fluida yang mengalir di anulus dan fluida yang mengalir di tube begitu, fluida yang mengalir di tube ini nanti beda profilnya begitu. Jadi fluida yang mengalir di anulus ini nanti nggak sama begitu teman-teman dengan fluida yang mengalir di dalam tube, sehingga profilnya jadi kayak rho, mu-nya, Cp-nya, K-nya dan lain sebagainya, Prandtl number-nya itu nanti dia juga punya catatan-catatan yang berbeda sendiri-sendiri begitu. Itulah kenapa kita harus menghitung Nusselt number-nya juga sendiri-sendiri. Nusselt-nya inside dan Nusselt-nya outside begitu ya. I ini untuk yang di tube atau inner pipe-nya, sedangkan Nusselt number yang O adalah untuk yang di anulus atau yang ada di selnya atau yang di outside. Nah, persamaannya sama-sama HI kali DH per K. Jadi walaupun NU dan NU inside dan NU outside, nanti dia sama-sama pakai rumus H kali DH per K. Jadi DH-nya nanti sama, hanya nanti K-nya nanti yang berbeda ya, karena jenis fluidanya dia berbeda. DH-nya cara menghitungnya adalah dengan cara, sekali lagi, luas dibagi dengan perimeter atau panjang yang kena begitu ya, yang kena dari fluida. Untuk DH-nya tube atau double pipe ini kita bisa menghitung dengan cara DO min DI. Jadi DI ini apa? DI itu diameter inside ya teman-teman. Jadi sini ini adalah DI, ini DI, sedangkan DO ya diameter luarnya. Begitu. Di sini adalah segini banyak, itu nanti dia DO. Begitu. DO min DI adalah diameter hidroliknya begitu. Jadi sama, untuk menghitung Nusselt number-nya sama-sama H kali D per H, H kali D per K, cuma K-nya nanti ini kita harus lihat berdasarkan fluidanya. Begitu, kalau kadang-kadang nanti di sini mungkin air atau di sini mungkin campurannya, jadi kita harus cari dulu begitu ya konduktivitasnya. Seperti itu untuk menghitung yang ada di tube. Nah, di sisi lain kita juga bisa menunjukkan begitu ya, kita bisa mengacu dengan tabel yang ada di sebelah kanan ini. Nah, NU Nusselt number-nya inside dan Nusselt number-nya outside ini pun kita juga bisa langsung pasang angkanya teman-teman, berapa besarnya, asal kita masuk dalam perbandingan DI per DO-nya itu sama kayak gini. Begitu. Jadi kalau semisal dibandingkan ternyata kok semisal DI-nya 5 mm, sedangkan DO-nya nanti 10 mm. Berarti kan DI per DO dia setengah begitu ya. Nah, kalau setengah maka ada di dalam sini, maka NUI langsung Nusselt number-nya inside langsung 5,74. Dan Nusselt number-nya outside langsung 4,43 begitu. Ini bisa berlaku gitu ya, bisa berlaku jika semisal memang DI per DO-nya itu ada di perbandingan ini begitu ya teman-teman. Tetapi kalau semisal tidak ada perbandingannya, maka teman-teman bisa langsung masukkan NUI sama dengan H kali DH per K ini saja. Ini juga bisa langsung lebih detail begitu. Seperti itu. Nah, kira-kira seringnya gimana? Seringnya banyak yang dibandingin atau enggak? Seringnya iya. Jadi karena memang
DI per DO ini 0,05, kemudian 0,1, 0,25, 0,5 sama 1,0 itu memang di desain HE itu seringnya seperti ini, Dik. Jadi ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang 1:10, ada yang 1:20 begitu. Jadi memang dari desain anulus dengan desain inner pipe itu tuh biasanya sudah ada variasinya yang tersendiri begitu ya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1:1. Biasanya seperti itu. Jadi kita bisa pakai tabel yang ada di sini. Seperti itu untuk pipa silinder. Nah, ini ya seperti penampangnya bahwa DI atau D inside teman-teman bisa hitung diameter tube-nya, sedangkan D outside itu adalah diameter dari anulusnya. Oke, nah ini adalah untuk yang di duct tadi ya, rectangle, ellipse, dan triangle. Jadi kalau semisal penampangnya berbeda-beda, jadi ada yang penampang persegi, ada yang penampang elips, kemudian ada yang segitiga seperti yang saya sampaikan tadi. Ini perbandingannya juga kita bisa hitung untuk menghitung nozzle number-nya, tetapi kita punya limitasi kalau semisal suhunya yang konstan atau heat flux-nya yang konstan begitu ya, Dik. Jadi kalau semisal di sini 1:2 begitu, kita harus tahu dulu apakah proses ini tuh heat flux-nya yang konstan atau T-nya yang konstan begitu. Kalau misal heat flux-nya yang konstan, maka kita pakai NU-nya adalah yang 4,12. Tetapi kalau T surface yang konstan, maka kita pakai yang 3,39. Seperti itu teman-teman, ini bisa teman-teman lihat lebih lanjut di tabel 81 ya, di buku cengel. Itu untuk persegi panjang. Nah, untuk yang elips, ini nanti perbandingan antara diameter dengan tinggi begitu ya. Diameter dengan tinggi dari elipsnya. Jika 1, 2, 4, 8, 16, maka teman-teman bisa lihat persamaan yang ada di sini. Seperti itu, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita diskusikan, ini contoh yang ada di buku cengel, nanti teman-teman bisa pelajari lagi di example 85. Ini kita akan mengetahui di kasus pemanasan air pada heater ya di dalam suatu tub. Kita baca dulu soalnya. Air nanti akan caranya mau dipanasin dari suhu 15 ke suhu 65 dan kemudian air ini mengalir begitu ya pada tub yang panjangnya 5 meter dan diameternya adalah 3 cm. Kemudian tub dilengkapi dengan heater elektrik yang menyediakan heating uniform heating gitu ya. Jadi uniform heating berarti otomatis kan QS-nya konstan di sini. Heat flux-nya konstan. Dan di outer surface, keluaran dari ini di insulasi, oke. Teman-teman diminta untuk mengetahui powernya, Q-nya, dan untuk menghitung TS ya, gitu. Untuk menghitung TS-nya berapa, dan sistem di sini menyediakan kecepatannya adalah 10 liter per menit. Oke, kita bisa lihat dari gambar bahwa skemanya adalah seperti ini ya, tadi panjangnya 5, diameternya 3, dari sini 15, TI-nya 15, TE-nya 65, QS-nya konstan. Maka dari sini kita lakukan asumsi dulu teman-teman bahwa flow-nya nanti dia steady state, jadi tidak ada perubahan per waktu. Kemudian heat flux-nya seragam, jadi heat flux di sini walaupun konstan ya teman-teman, tetapi kan kadang-kadang
ada yang lebih kompleks. Jadi di titik sini itu nanti heat flux-nya mungkin jauh lebih lambat atau jauh lebih cepat begitu, tergantung dari roughness-nya si pipa. Tetapi karena kita asumsikan roughness-nya tetap, roughness-nya rata semuanya, maka heat flux-nya kita asumsikan dia seragam. Dan kemudian kita juga asumsikan yang ketiga, suhu permukaan yang ada di dalam pipa ini rata begitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu TB karena untuk menghitung profil begitu ya, menghitung profil Prandtl dan kawan-kawannya, teman-teman menghitungnya dengan pakai tabel A9 memang, tetapi tidak TI dan TS begitu kayak yang kemarin, tetapi kita pakainya adalah TBAC-nya, yaitu 40 derajat. Jadi data yang teman-teman pakai di sini untuk menghitung atau untuk mencari rho, KV, CP, dan Prandtl-nya adalah di suhu 40 ya, atau di suhu temperatur bulk-nya atau min temperaturnya. Nah, setelah tahu data dari tabel, kemudian kita menghitung luas penampangnya dulu, luas penampang pipanya dengan cara biasa 1/4 PD kuadrat. Nah, untuk luas penampang, jadi ada dua yang harus teman-teman hitung, yaitu luas penampang fluida. Luas penampang fluida. Luas penampang fluida kita pakai data yang ini 1/4 PD kuadrat dan luas permukaan. Jadi kita akan menghitungnya ini ya, Dik. Jadi luas yang ada di sini dan luas yang di sini. Ini AS ini AS. Sedangkan ini adalah luas penampangnya, luas fluidanya. Nah, untuk luas surface-nya atau heat transfer areanya jadi P kali L atau PDL. Luas selimutnya begitu ya, luas selimut tabung, di sini luas tabungnya. 1/4 PD kuadrat atau ini luas lingkaran karena kan fluidanya kan mengalir di lingkaran ya, jadi kita pakai yang lingkaran, sedangkan untuk luas permukaannya adalah luas permukaan selimut tabung, jadi PD kali L. Begitu. Jadi menghitung 2A dulu, kemudian kita tahu bahwa kecepatan alirannya tadi, kecepatan debit, bukan kecepatan aliran ini debit ya, debitnya adalah 10 liter per menit. Nah, 10 liter per menit ini kita harus konversi menjadi kilogram per sekon. Jadi karena rumusnya nanti untuk menghitung Q adalah MCP delta T, begitu ya, MCP delta T. M-nya tahu dengan cara rho kali V. Rho-nya adalah dari data yang kita baca, V-nya tahu dengan cara kita konversikan dulu, ini ke milimeter meter kubik per menit. Jadi kemudian kita akan konversikan menjadi kilogram per sekon, jadi 0,1654. Nah, setelah tahu Q-nya begitu ya, Q yang dibutuhkan begitu untuk memanaskan dari 15 ke 65 ya tinggal pakai MCP delta T biasa. Begitu, berarti pakai yang 34,6 0,1654 kg per sekon yang sudah diketahui sebelumnya, dikalikan CP, ini adalah CP yang dilihat dari tabel A9, sedangkan ini adalah suhu pengurangannya, sehingga ketemunya 34,6 kilowatt. Seperti itu, ini adalah Q yang dihasilkan oleh heater. Nah, kita sekarang menghitung TS-nya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui tadi bahwa QS atau heat flux tadi, kita hitung dengan cara H kali TS min TM. Maka kalau untuk mengetahui TS, maka teman-teman bisa pakai persamaan TM TM ditambah QS per H. H di sini adalah yang nanti kita lihat dari Nusselt number. TM di sini adalah suhu rata-rata ya, suhu rata-rata fluida
dan QS ini nanti dilihat dari heat flux, ya, heat fluxnya. Karena kan tadi tahu heat fluxnya konstan begitu. Heat flux padahal rumusnya adalah watt per meter persegi. Watt yang tadi yang kita hitung, kita bagi dengan luas surface-nya, begitu teman-teman. Jadi karena luas surface-nya yang berarti ini yang luas selimut ya, luas selimut tabungnya. Oke, cek dulu. Oke, luas selimut tabungnya, maka heat flux-nya adalah sekian. 73,46 kW per meter persegi. Oke, dari situ kita cek dulu, karena ini pipa, Dek, jadi ini karena dia pipa, begitu ya. Dan sebenarnya QS-nya sudah ketahuan bahwa QS-nya konstan, maka sebenarnya NU-nya bisa pakai yang langsung angka, tapi kita bisa hitung dulu Reynolds. Jadi kita hitung Reynolds-nya dulu, teman-teman. Karena di Reynolds ini rumusnya kan kita pakai kecepatan aliran fluida dikalikan dengan diameternya, diameter DH-nya karena silinder, maka kita pakai D-nya, kemudian V, velocity pneumatic velocity-nya, maka kita bisa tahu, kita harus hitung VM-nya dulu atau kecepatan alirannya dulu ya, dengan cara menghitung V, debit, begitu, debit dibagi dengan luas ini lingkaran gitu, luas lingkarannya atau luas fluida yang mengalir, luas penampang fluida yang mengalir. Jadi debit, ini debitnya dibagi dengan luas aliran fluida. Luas aliran fluida yaitu ini adalah luas lingkaran aja. Jadi kita tahu VM-nya adalah 0,236 meter per sekon. Setelah tahu VM, kita bisa hitung Reynolds dengan cara VM kali D per V. V ini sudah diketahui dari tabel ya, teman-teman. Sehingga kita tahu Reynolds-nya adalah 10.760. Nah, karena Reynolds-nya ini dia turbulen, ini kan sudah turbulen ya, maka teman-teman bisa pakai NU yang kita cek dulu rumusnya. Kita pakai yang, nggak bisa pakai yang ini, begitu ya. Kita pakai data yang ini. Nah, kita pakai data yang ini aja, nomor 2, 0,023 RE pangkat 0,8 kali PR pangkat, karena dia pemanasan dari 15 ke 65, maka pakai 0,4. Jadi persamaannya jadi 0,023 RE pangkat 0,8 kali PR pangkat 0,4. Oke, masukkan angkanya. Seperti itu. 0,023 kali PR. Nah, kita tahu bahwa Nusselt number-nya adalah 69,5. 69,5. Nah, 69,5 digunakan untuk menghitung H. Masukkan langsung ya, Dik. 6,95 kita kalikan dengan K. Ini dapat data dari tabel A9. D-nya adalah 0,03, maka ketemu H-nya adalah 1.462 watt per meter persegi derajat Celcius. Maka dari sini kita bisa menghitung TS-nya dengan cara rumus yang ini tadi. TM ditambah QS per H. TM 65 derajat Celcius. Jadi TM ini adalah T exit, terus ditambah QS-nya tadi ketemu 73.460 dibagi 1.462, ketemulah 115 derajat Celcius. Seperti itu, cara cukup signifikan ya untuk menghitung eksternal. Jadi kalau untuk pakai yang internal untuk yang internal, kalau yang eksternal kemarin kan kita bisa langsung menghitung NU-nya, kemudian menghitung H-nya langsung Q gitu ya, dengan berbagai macam bentuk Q
geometri dari fluida dan penampangnya. Tetapi kalau di internal memang biasanya kita harus menghitung karena berkaitan dengan debit fluidanya, berkaitan juga dengan TB-nya begitu, maka kita agak lebih banyak untuk menghitungnya teman-teman. Jadi kita hitung konversi A-nya, kita menghitung A ini tidak hanya luas penampang fluidanya atau luas transfer panasnya saja, tetapi kita juga menghitung luas permukaan panasnya. Kemudian kita juga menghitung laju alir masanya. Kemudian nanti kita bisa hitung Q atau flow kalori yang dialirkan oleh pemanas. Kemudian setelah tahu Q, nanti berhubungan dengan Nusselt number-nya. Karena di sini kasusnya kita diminta untuk menghitung TS, maka kita bisa hitung dengan cara TS sama dengan TM plus QS per H. Gitu. Baik, insya Allah seperti itu. Nah, TM di sini, teman-teman, ini adalah suhu rata-rata di lokasi tertentu, begitu ya, di lokasi tertentu. Nah, karena dari soal sepertinya memang diminta untuk mengetahui untuk menghitung gitu ya inner surface temperature pada exit begitu, pada exit. Nah, karena di exit maka TM-nya adalah 65. TM-nya adalah 65. Tetapi kalau nanti dia ada di awal begitu, yang ada di mula-mula begitu ya, maka ya TM-nya nanti yang 20 berapa? Suhunya tadi 15 ya. Di 15. Jadi 15 di sini ya TM-nya nanti 15. Jadi TM sekali lagi teman-teman, TM ini nanti akan merupakan fungsi dari titik panjang pipa. Jadi panjang pipanya. Jadi kalau semisal dia diminta di exit ya, maka otomatis TM-nya akan sama dengan TE-nya, T exit-nya. Tetapi kalau mulai jadi di inisial begitu, jadi awal suhu ya, maka otomatis TM-nya nanti adalah 15 atau suhu mula-mulanya. Jadi ini bisa tergantung dari permintaan soal ya yang diinginkan. Insya Allah itu teman-teman, nanti kita coba diskusikan lagi untuk contoh soal yang TS-nya mungkin yang standar ya, yang konstan di example di Cengel. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.